Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kedua ini, mata kuliah pengantar manajemen, kita akan membahas tentang sejarah pemikiran manajemen. Yang ada 4 pandangan utama kaitannya dengan teori manajemen. Yang pertama adalah the classical approach, the human approach, the quantitative approach, kemudian modern approach. Yang pertama kita akan membahas tentang modern approach. Itu ada 3. Yang pertama kaitannya adalah adanya manajemen ilmiah, scientific management, yang dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor tahun 1911. Ini merupakan bapak manajemen ilmiah. Itu mengembangkan metode ilmiah di manajemen untuk melaksanakan setiap pekerjaannya. Jadi mulai seleksi itu diseleksi secara ilmiah menggunakan pengetahuan tertentu, sehingga manajer atau perusahaan bisa memberikan setiap karyawan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga, pendidikan dan penerapan ilmiah pada pekerjaannya, jadi berdasarkan pendidikan dan penerapan ilmiah. Terakhir, kerjasama yang baik antara manajemen dengan tenaga kerja. Terus ini merupakan tujuan utamanya adalah kesejahteraan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya. Jadi enggak cuma perusahaannya aja yang sejahtera, tapi karyawannya juga sejahtera. Kemudian ini prinsip-prinsip administratif yang dikembangkan oleh Henry Fayol dan Mary Parker Foley. Henry Fayol mencetuskan 5 aturan jadi atau kewajiban dari manajemen. Yang pertama, meninjau dulu masa depan. Jadi masa depan itu seperti apa, kita istilahnya kita ramal. Jadi ramalkan masa depan dulu, kemudian diorganizing, komando, koordinir, dan kontrol apakah sesuai dengan apa yang kita ramalkan atau enggak. Kemudian Mary Parker Foley itu dengan bukunya Dynamic Administration, The College Papers of Mary Parker Foley, dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Jadi ini biasa kita sebut dengan work engagement, jadi keterikatan karyawan terhadap perusahaannya, jadi merasa memiliki perusahaannya. Kemudian organisasi birokratis itu dikembangkan oleh Max Weber. Jadi tahapan ini lebih ke birokratif, mengenai dengan tujuan, kemudian prinsip-prinsip, aturannya itu harus secara formal. Jadi mengenai wewenang tugasnya itu harus sesuai dengan birokrasi. Jadi apabila direktur memberikan perintah itu harus melalui apabila direktur memberikan perintah kepada karyawan langsung, itu harus melalui manajer dulu. Manajer memberikan perintah kepada supervisor ke leader ke karyawan. Jadi birokrasinya jelas. Karakteristiknya itu adalah pembagian tugas yang jelas, hierarki wewenang yang jelas, aturan dan prosedur formal, impersonal, tidak ada perlakuan khusus, jenjang karir didasarkan atas kualitas. Jadi lebih menekankan ke kualitas bukan kuantitas. Selanjutnya adalah human resource approach. Jadi ada 3. Yang pertama, The Hawthorne Study. Ini dikembangkan oleh Western Electric Company tahun 1924. Ini lebih menekankan kaitannya dengan tempat kerjanya, sehingga output yang dihasilkan juga akan baik. Jadi kalau lingkungannya nyaman, pastinya akan hasilnya yang diberikan akan juga baik. Kemudian ini the test study ruang tes relay assembly tahun 1927 oleh Elton Mayo. Ini lebih ke efek kelelahan karyawan.
efek kelelahan karyawan itu biasa kita sebut dengan burnout. Itu ada gejala fisik, kemudian gejala emosional, dan kaitannya dengan perilaku. Jadi itu yang ditekankan oleh Elton Mayo. Apakah secara fisik kesehatannya baik atau enggak, emosionalnya sering marah-marah atau enggak, secara perilaku baik atau enggak, jujur atau enggak, berintegritas atau enggak. Nah, itu yang ditekankan oleh Elton Mayo. Sikap karyawan, hubungan interpersonal, dan proses kelompok sangat berhubungan dengan produktivitas. Jadi hubungan antar karyawan itu akan mempengaruhi juga kaitannya dengan produktivitas. Hawthorne Effect, kecenderungan seorang yang dipilih. Jadi Hawthorne Effect ini lebih sebagai seumpama manajer punya tangan kanan, supervisor punya tangan kanan. Nah, itu Hawthorne Effect. Jadi lebih percaya ke salah satu orang saja. Kemudian Human Relation Movement, ini merupakan teori dari Abraham Maslow. Ini ada 5. Silahkan cari kaitannya dengan teori kebutuhan ini, kebutuhan manusia. Sebutkan 5 kebutuhan dari Abraham Maslow ini. Apabila teman-teman yang ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan ada tambahan nilai. Jadi cari teori kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow mengenai 5 tingkatannya. 5 tingkatannya itu apa saja? Silahkan kalau yang tahu tulis di kolom komentar. Nah, ini teori dari McGregor membagi kaitannya dengan jenis manusia atau sifat dari manusia. Itu membagi 2, jadi teori X dan Y. Jadi X itu yang jelek-jelek, Y itu yang buruk. Jadi X itu tidak suka bekerja, tidak mempunyai ambisi, tidak bertanggung jawab, enggan berubah, lebih suka dipimpin daripada memimpin. Kemudian teori Y itu suka bekerja, mampu mengendalikan diri, mempunyai tanggung jawab, penuh imajinasi dan kreasi, mampu mengarahkan dirinya sendiri. Ini Acris Theory of Personality and Organization dari Chris Acris. Itu mengeluarkan buku mengenai personality and organization, membandingkan praktik manajemen yang ditemukan oleh organisasi hierarkis dan tradisional. Jadi hierarkis itu adalah hubungan antara karyawan dan atasannya. Kemudian tradisional itu lebih ke ketertutupan. Jadi ketertutupan itu adalah semua diatur oleh pusat, semua diatur oleh pimpinannya. Apapun tugasnya itu diatur oleh manajer atau pimpinannya. Jadi karyawan tidak bisa mengembangkan pekerjaannya sesuai dengan keinginannya. Itu merupakan teori tradisional, masih baku. Jadi manajer nyuruh apa, ya itu yang dikerjakan. Jadi karyawan tidak bisa melakukan entah itu OCB, Organization Citizenship Behavior. Jadi melakukan pekerjaan di luar dari pekerjaan tetapnya. Itu tidak bisa kalau di organisasi tradisional tersebut. Jadi dari buku tersebut kesimpulannya bahwa praktik khususnya yang dipengaruhi oleh pendekatan manajemen klasik tidak sesuai dengan kepribadian seorang yang sudah dewasa. Jadi kalau classical approach itu sudah tidak sesuai dengan karyawan yang sudah dewasa. Kemudian ini quantitative approach itu ada 2. Pertama adalah ilmu manajemen, jadi memusatkan kaitannya dengan teknologi, kemudian model matematis, terus kriteria ekonomis dalam keputusan, kemudian menggunakan komputer untuk memproses datanya. Kemudian ini analisis kuantitatif atau quantitative approach. Jadi ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah manajemen operasi.
Jadi membantu penerapan dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi nanti ada di manajemen operasi. Jadi ini juga berkaitan dengan software juga, teknik-teknik dalam mempermudah mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, ini modern approach, itu memberi manajer cara memandang organisasi sebagai suatu keseluruhan dan sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang lebih luas. Jadi pandangannya akan lebih luas. Manajer akan lebih memandang organisasi secara keseluruhan dari semua perusahaan dipikirkan. Kemudian adalah pemikiran kontingensi. Tugas manajer adalah mengidentifikasi. Jadi manajer mengidentifikasi masalah-masalah yang ada atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, ini kecenderungan pemikiran manajemen sekarang, komitmen terhadap kualitas. Jadi kualitasnya ditingkatkan, bukan kuantitas tapi kualitasnya. Semakin baik kualitasnya, maka pekerjaan itu akan baik juga, kinerjanya akan juga terbaik. Kemudian ini belajar dari Jepang, itu kebersamaannya harus ada, kesamaannya ada, jenjangnya itu harus sama. Kemudian setia, work engagement tadi, keterikatan terhadap pekerjaan. Kemudian baru tingkat pendidikannya. Ini 8 atribut dalam kinerja terbaik, silahkan baca sendiri. Nah, ini ada pertanyaan, silahkan jawab pertanyaan tersebut. Apakah pemikiran-pemikiran di bidang manajemen tadi yang saya jelaskan masih relevan diterapkan pada masa sekarang? Berikan contoh implementasi dari teori-teori tersebut dalam organisasi. Apakah mungkin akan muncul teori baru pada masa sekarang? Jadi silahkan nantinya ada tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nanti saya akan berikan kolom tugas. Jadi mungkin cukup sekian hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, karena Salatiga ini terus bertambah kaitannya dengan COVID-19. Semoga vaksin segera ditemukan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.